Halo teman-teman kalian Mita, kembali lagi nih bersama saya Reni, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Cina kita Lampung. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva yang telah mencapai penerangan sempurna. Karena pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk bisa sedikit menyampaikan sharing dhamma mengenai metta. Nah, teman-teman kalian yang metta pastinya sudah tahu bukan apa sih itu metta dan seperti apa sih metta dalam agama Buddha. Nah, metta atau sering disebut sebagai cinta kasih itu merupakan cinta kasih yang universal yang harus kita tumbuh kembangkan kepada semua makhluk, khususnya kepada orang-orang yang terdekat yang berinteraksi dengan kita. Contohnya seperti keluarga kita, kepada sesama umat manusia, dan juga kepada semua makhluk. Bahkan kepada hewan sekalipun kita harus berusaha untuk mengungkapkan cinta kasih ini. Metta juga sering disebut sebagai niat suci yang mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk-makhluk lain. Seperti contohnya ketika seseorang sahabat itu mengharapkan kebahagiaan temannya. Nah, sifat bijak dan mulia itu merupakan corak yang khas dari metta. Dalam Dhammapada syair ke-210 yang isinya mapiyahi samaganci, apiyahi kudacanam, piyanam adasanam dukam, apiyanan cadasanam, yang artinya janganlah melekat pada apa yang dicintai atau yang tidak dicintai, tidak bertemu dengan mereka yang dicintai dan bertemu dengan mereka yang tidak dicintai. Keduanya itu merupakan suatu penderitaan. Nah, dalam hidup itu tiada bermusuhan dan tiada saling membenci, apalagi saling mencelakai. Untuk dapat mencapai hidup yang saling mengasihi itu, tentu harus ada yang dapat mengkondisikannya, yaitu seperti cinta kasih. Nah, cinta kasih yang dipancarkan seluruh alam semesta akan menjadikan makhluk-makhluk di sekitarnya juga merasakan manfaatnya. Nah, sebagaimana dikisahkan dalam Karaniya Metta Sutta, dan pada saat para biku terganggu oleh makhluk halus dalam latihan meditasinya, dan setelah para biku itu membacakan Karaniya Metta Sutta, mereka itu memancarkan cinta kasihnya, sehingga makhluk-makhluk halus itu merasa damai dan tidak mengganggu. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat cinta kasih itu tidak hanya menjadi milik diri sendiri, namun juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya dan bahkan ke seluruh alam semesta. Nah, cinta kasih itu menjadikan orang tidak mudah melakukan tindakan yang tidak terpuji, seperti menyakiti makhluk lain, mengambil barang-barang yang bukan miliknya, membuat kebohongan atau menciptakan kebohongan, dan bahkan merusak lingkungan. Nah, terhindarnya orang dari melakukan tindakan yang tidak terpuji akan membawa dampak hilangnya rasa takut dan khawatir atas barang-barang yang dimiliki, serta terjaga ekosistem dengan baik, dan pada akhirnya dapat terwujud kehidupan yang damai dan harmoni. Dalam lingkup yang spesifik, khususnya kaum muda, cinta kasih ini lebih dipahami sebagai bentuk ungkapan kepada lawan jenisnya, dan kadang-kadang ungkapan cinta kasih itu tidak diikuti dengan kebijaksanaan, sehingga akhirnya menimbulkan penderitaan. Banyak kita mendengar dan melihat berbagai tindakan perilaku menyimpang, pergaulan bebas, perundungan, dan tidak kekerasan lainnya dengan dalil cinta. Nah, itulah wujud dari cinta kasih yang diliputi oleh nafsu keserakahan yang didorong oleh kemauan untuk memenuhi keinginannya sendiri. Nah, pada saat seseorang ingin mencintai orang lain, maka dia harus dapat memahami orang yang dicintai. Seperti diantaranya mereka yang saling mencintai harus tumbuh pengertian yang terbuka untuk dapat melihat dan mengerti aspirasi dan keperluannya. Nah, inilah landasan cinta sejati, cinta kasih yang dilandasi oleh belas kasih
cinta kasih yang diliputi oleh kemelekatan, cinta kasih yang membawa kebahagiaan. Karenanya, jika orang hanya berpikir untuk diri sendiri dan mengabaikan orang lain, maka orang itu tidak akan mencintai, tidak akan merasa dicintai. Nah, maka dari itu kita harus bisa, atau kita harus menghiasi hidup ini dengan penuh cinta kasih kepada semua makhluk. Dan semoga semua makhluk itu bisa hidup berbahagia. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini kita sama-sama belajar dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan Sabe Sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat siang. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.